Memperkenalkan Remote Worker Indonesia, pertama dan satu-satunya bootcamp dengan fokus utama membuat kamu bekerja dari rumah bergaji dolar. Dan itu hanya bisa kamu lakukan dengan menjadi pekerja remote. Nah, ingin gajimu 30 juta per bulan? Bisa banget. Itu bahkan kamu dapatkan dengan tetap bekerja secara nyaman dari rumahmu sendiri, di desa atau kota kelahiranmu. Kamu gak perlu mikir ke Jakarta. Seperti mimpi ya? Percayalah, kami tahu, tapi ini true story. Remote Worker Indonesia, make Indonesia world number one remote worker provider. See you soon. Right guys, selamat datang. Semoga suara saya sudah keluar. Oke, sip. Oke teman-teman, hari ini saya akan ngebahas topik tentang kesana pintar ya. Jadi saya mengatakan kelemahan ekonomi Indonesia itu paling besarnya adalah masalah nilai tukar rupiah yang amat lemah. Saya bukan orang ekonomi, sekedar mengamati aja. Dan selama ini itu terjadi, kita sudah pahami bersama ya. Kalau orang mau dapat gaji, besar, ada dua cara. Yang mainstream. Pertama itu jadi PNS. Kalau mengatakan ingin jadi PNS itu gaji besar, mungkin zaman sekarang mungkin sudah diketawain orang ya. Atau mungkin enggak, gampangannya bagi saya nilai gaji PNS itu tidak akan bisa sebesar remote work dengan ekspor yang sama. Hanya saja tetap menjadi PNS itu idaman semua mertua. Karena dengan kestabilan dan gaji yang pasti dan juga ada banyak gaji ke-13 dan lain sebagainya. Jadi kita anggap aja bahwasanya dengan menjadi PNS itu ada jaminan gaji yang besar dan stabil. Cara yang kedua adalah untuk mengatasi mendapat jaminan finansial yang tinggi itu adalah menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, yaitu kamu ke luar negeri dengan segala permasalahannya. Kamu menjadi TKI di Indonesia, mempersiapkan keterampilanmu dulu, entah di sana terjadi pegawai yang kelas kasar ya, seperti pegawai IRT atau pegawai di konstruksi, ada di food store dan lain sebagainya. Tapi tetap kamu menjadi TKI di negara kita, menjadi TKI itu menjadi idola karena apa? Karena menghindari dari rupiah kita yang lemah banget. Nah, ini bukan opini. Kalau masalah rupiah kita lemah itu bukan opini. Kalian tahu kemarin kita ada masalah ini ya. TKI Bali, TKI Amerika, Bali apa ya? Mas Arifin, loss saldo itu gimana? Masalah saham ya? Sebentar. Oke. Kalian tahu kemarin ada masalah rame di Twitter kan ya? Twitter bule Amerika di Bali. Right. Ini sekitar belum ada 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, di Twitter itu rame trending masalah bule Amerika yang tinggal di Bali, dan dia mengatakan, ayo teman-teman, gampangnya dia mengatakan, ayo teman-teman Amerika, teman-teman luar negeri, teman-teman saudaraku datang ke Bali. Kenapa? Karena kamu akan hidup seperti di surga. Dengan gaji cuma $3.000, kamu bisa hidup seperti di surga. $3.000 bagi mereka itu sudah mungkin UMR ya. Dia mengatakan untuk apartemen aja dia ngabisin $1.200, setengahnya pakai apartemen mereka. Tapi dia di Bali hanya dengan $4.400 dia bisa dapat bungalow yang megah banget. Yang $4.400 sekitar 5 atau 6 juta. Nah, itu 5 juta per bulan. Wah, gede banget tuh yang bisa dibeli. Nah, kenapa itu jadi seperti itu? Bahkan bule-bule yang, saya mengatakan bule-bule yang kremi-kremi ya, bule-bule yang melarat juga, mereka bisa hidup bahagia banget di Indonesia dengan menggunakan dolar mereka. Dia dapat kerja dari Amerika, tetap dari Amerika, tapi dia menghabiskan uangnya di Bali, di Indonesia. Nah, itu semata-mata karena nilai tukar rupiah kita itu lemah banget. Nilai tukar uang kita, rupiah kita itu lemah banget. Nah, banyak saya tadi nge-post di Facebook sih, sengaja mencari masukan ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan nih, kalau gitu nilai tukar rupiah lemah gitu gimana cara biar kuat. Nanti benar, nanti kalau masalah nilai tukarnya kuat, nanti teman-teman yang
nilai tukar rupiah tinggi, nanti teman-teman yang antara ekspor dan impor akan kelabakan. Jadi saya pernah ngebaca, ingat saya bukan orang ekonomi, bahwasanya kalau mau nilai perekonomian kita tuh pernah di $1 2.500 tahun 97 98. $1 itu 2.500. Itu berarti kalau yang harga yang sekarang 10 juta kita bisa dapatkan dulu di harga 2,5 juta. Nah, tapi kemudian terjadi gonjang-ganjing reformasi 98 sampai membuat angka dolar itu sampai 20.000, pernah 20.000, 25.000 malah ya, mendapat seperti itu, dan kemudian nggak pernah bisa kembali ke angka 2.500, stabilnya di angka 14.000 sampai 15.000. Atau mungkin dulu pernah kita beberapa bulan yang lalu 16.500 ya kalau nggak salah, 16.000. Nah, teman-teman, kita nggak bisa berargumentasi, ayo gimana cara biar rupiah menguat atau biar gimana caranya biar dolar melemah. Kita nggak bisa seperti itu karena akan secara masalah makronya akan besar sekali yang terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah kita memanfaatkan kelemahan itu. Kita memanfaatkan kelemahan itu. Seperti contoh yang saya katakan tadi, orang-orang karena memang dolarnya kuat dan rupiah itu lemah, ya sudah jadi TKI aja. Kerja di Malaysia misalnya dapat gaji sekitar 10 jutaan. Bayangkan ya, jadi IRT dapat gaji 10 jutaan. Nah, itu kan keren banget. Ketimbang di Jakarta mungkin 4 juta, 3 juta, saya nggak tahu. Mereka berbondong-bondong. Jadi nggak perlu pakai ijazah tinggi, nggak perlu pakai ijazah S1 atau S2. Tinggal skill bahasa Inggris mungkin menjahit, memasak, dan lain sebagainya. Orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri bisa dapat gaji 10 juta atau lebih. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini bahasanya kita nggak bisa berargumentasi ekonomi kita kuat. Kita nggak bisa argumentasi seperti ini. Kenapa? Buktinya dua hal. TKI kita semakin tetap banyak dengan kondisi seperti ini, dan orang-orang bule itu bisa tertawa-tawa riang membawa uang $3.000 per bulan. Mereka mengatakan, sering saya ngebaca komentar di 9gag, di berbagai forum ya. Dia mengatakan ini, kalau kamu pengen hidup seperti surga, ke Indonesia aja. Di sana rupiahnya, mata uangnya lemah banget. Sebenarnya membaca gitu marah juga, tapi ya nggak bisa. Kamu nggak bisa berargumentasi membela itu. Kenapa? Karena memang kita dasarnya lemah banget. Itu sudah, kita harus terima itu. Nah, kemudian gimana caranya seperti tadi saya sampaikan, kamu bisa menjadi TKI, keluar ke sana, tapi dengan segala resiko dan pengorbanan yang kamu lakukan. Misalnya kamu seorang istri yang sudah punya anak, kamu jadi TKI, kamu akan kehilangan waktu dengan orang ayah atau ibu, atau mungkin malah anak istri. Kamu sebagai suami setahun di sana, kamu pulang-pulang anakmu udah gede, udah bisa ngomong, dan udah bisa, mungkin memang nggak kenal kamu siapa. Nah, ini harus kita siasati, yaitu sebenarnya kalau teman-teman sekarang mendengar ini di usia katakanlah 20-an ya, atau mungkin 19-an, awal-awal kuliah, saya ingin memberi masukan, jadilah TKI yang elektronik. TKI digital atau mungkin TKI 2.0, TKI 5.0, yaitu kamu diam di Indonesia tapi kamu mengekspor skillmu ke luar negeri. Mengekspor skill itu seperti ini. Kamu buat kode, saya akan tunjukkan beberapa cara ya. Mengekspor skill itu beberapa cara. Kalau kamu programmer, tolong sering-sering mengupload, mempush kodemu ke GitHub. Kalau punya saya di GitHub SWD Bali, ini punya saya. Sorry. Silakan post kodemu di sana agar apa? Agar masyarakat internasional internet itu bisa ngelacak kamu sedang ngapain aja, kerjaanmu apa aja. Dan teman-teman yang di komputer, di coding, silakan kalau kamu mendapat jawaban atau pertanyaan di Stack Overflow, silakan daftar dan upvote agar, dan kalau kamu bisa nambahkan jawaban, berikan jawaban. Ini cara kita mengekspor skill kita di internet. Caranya seperti ini. Kalau kamu berpikir kalau mendapat uang dolar adalah dengan menjadi TKI secara fisik pindah ke sana, maka tolong hapus pemahaman itu. Di pemahaman era internet ini, kamu mengekspor skillmu adalah dengan cara digital. Seperti ini. Kalau kamu lihat di punya saya, di sini Stack Overflow saya. Oke, itu kamu lihat saya paling terkenal di Python.
paling terkenal di Python, udah sudah top 9% ya. Jadi udah dari 2018 sekitar 3 tahunan, 2 tahun atau 3 tahun itu saya sibuk banget di Stack Overflow dalam konteks Python. Nah, ini ngebuat kamu punya daya jual, punya daya daya tawar di internet, mengekspor skill Pythonmu ke internet dengan cara seperti ini. Jadi sudah saya kasih 2 cara ya. Pertama, GitHub, kedua Stack Overflow, dan terakhir, nggak terakhir sih, masih banyak, tapi ini yang bisa saya tambahkan 3, yaitu sering-sering menulis di medium.com. Atau di medium.com itu kamu bisa nulis apapun, misalnya let's see ya, data scraping with Python, kamu bisa menulis itu. Ini tidak, web data scraping in Python with regret and beautiful soup. Kemudian juga dan segala macam. Atau misalnya kamu sedang ngebuat e-commerce pakai Python, kamu ditambah aja let's see, mungkin Django DRF, Django RESTful Framework, DRF Python. Oke, create RESTful API with users and JWT using Django DRF. Terus seperti ini. Nah, teman-teman, ini apa? Ini adalah cara kamu mengekspor skillmu secara online di internet. Caranya seperti ini. Ini setara loh ya. Atau mungkin lebih baik. Setara dengan kamu menjadi TKI ke luar negeri. Kalau kamu menjadi TKI lulusan SMA atau kuliah, mau jadi TKI, kamu mempersiapkan skillmu dulu di agensi penyalur TKI. Berarti kamu punya katakanlah punya skill untuk ngelas ya. Nah, oke, ini seperti itu. Kamu mempersiapkan skill untuk ngelasmu. Kemudian kamu ke Malaysia, kemudian di sana kerja di tempat pengelasan. Sebenarnya sama aja kerja dengan di Indonesia. Cuma karena rupiah kita lemah banget, ya sudah, kita dapat untung dari selisihnya itu. Nah, caranya sama, tapi perbedaannya adalah kalau jadi TKI kamu harus pindah ke sana. Sekali lagi, kalau jadi programmer di era TKI digital ini, kamu tinggal meng-push portofoliomu pertama di Git, kedua di Stack Overflow, ketiga di Medium. Yang lagi untuk programmer bisa lagi di Dev2 ya. Di Dev2 juga bisa, kamu bisa ngebuat artikel di sini. Itu sama, tapi sepertinya saya masih mengusulkan di Medium aja. Atau kalau kamu punya menulis di sini, langsung aja paste juga di copy saja di Dev2 ini. Nah, itu yang bisa saya usulkan agar apa? Agar kamu begitu saat mencari job di berbagai tempat, di remoteok.io misalnya. Ini adalah, kalau tadi saya membawakan analogi tentang tukang las kita, TKI tukang las yang bekerja di tempat pengelasan. Nah, sekarang bayangkan kamu sudah mempunyai skill ngelasmu. Ini skill ngelasmu. Ini tempat kamu ngelas. Nah, kamu tinggal mencari mana sih yang akan siap meng-hire jasa skill saya dalam bidang pengelasan. Tapi karena ini bukan ngelas, kita pakai Python aja tadi. Di Python ini kamu bisa lihat hari ini ada job reward tentang Python Backend Lead Engineer. Oke, 7 hari yang lalu, 7 hours ago. Kamu bisa apply ke sini. Tanpa kamu pindah ke luar negeri, kamu bisa meng-apply ke sini. Oke, ternyata Stack Overflow lagi ya. Begitu kamu apply, kamu lihat apa yang dia minta ya. Kamu tinggal memaste aja kurikulum VT-mu. Kebetulan saya sudah pernah ngepaste di sini, kemudian kamu jelasin aja. Oh, dia menggunakan Python di Linux, menggunakan Docker, GCP, Git, Postgre, Kubernetes, Celery, standar. Ini menggunakan apa nih? Saya belum pernah ini. Log-based time series analytic using LP. Oke. Django, Node.js, React, Redux, kontribusi ke open source. Nah, ini di sini yang kamu lakukan adalah kamu menjelaskan, kamu menunjukkan skillmu ke calon employermu. Nah, cara terkuat menunjukkan skillmu itu sebenarnya bukan dari kata-kata ini loh ya. Ini sekedar introduction aja. Tapi cara terkuat menunjukkan skillmu adalah biarkan dia ngebuka portofoliomu di Stack Overflow atau tulisan-tulisanmu di Medium atau di Dev2, dan itu akan benar-benar ngebuat dia berpikir, oke, orang ini memang benar-benar punya skill di Python atau punya skill di React.js misalnya. Itu nggak akan bisa diganggu-gugat lagi. Kenapa? Karena benar-benar ada jejak digitalnya. Apalagi kalau sampai sudah setahun, 2 tahun yang lewat. Nah, karena itu saya menyampaikan di sini tadi, kalau kamu di usia awal 20-an, awal masih kuliah, dan sudah mulai memahami konsep kerja sebagai TKI digital ini, kamu beruntung banget. Kenapa? Karena kamu tidak tertekan desakan untuk bekerja cepat-cepat menghasilkan uang dengan remote work. Yang kamu lakukan adalah kamu menikmati belajarmu,
menikmati masa belajarmu sambilan nothing tulus kamu melakukan semua masalah mengekspor skillmu tadi di internet. Nah, teman-teman, satu lagi yang bisa kamu lakukan adalah harus punya komunitas. Nih, saya berikan aja bagi yang teman-teman belum tahu, kalian bisa digabung di Facebook grup Upworker Indonesia. Saya kasih linknya di sini. Silakan aja join di grup Upworker Indonesia. Di situ teman-teman akan ketemu sama teman-teman yang sudah lolos di sini di remote work. Dan silakan ngobrol-ngobrol masalah remote work di sana. Atau kalau teman-teman bergabung di Remote Worker Indonesia, tapi perbedaannya adalah ini adalah di sini ini berbayar karena ini dari kami di Remote Worker Indonesia. Kamu juga bisa ngobrol-ngobrol masalah ini. Ada member baru. Oke, Semarang. Ini ada Mas Rehan dari Semarang. Udinus. Atau kemudian kamu bisa mulai belajar seperti kita sama-sama di Remote Worker Indonesia. Kita punya sedang berusaha membangun suatu pola belajar. Habis subuh jangan tidur lagi. Kita belajar dari jam 4:30. Jam 5 pagi. Nah, itu kita ngebuat sama-sama. Kenapa? Karena masalah kerja remote itu seperti kerja goib ya. Yaitu kamu nggak tahu orangnya di mana. Tiba-tiba kamu ngerasa itu mereka nggak kerja, tapi tiba-tiba kamu cek Facebooknya atau sosial medianya sudah punya banyak, sudah bisa menunjukkan keberhasilan finansial. Padahal kamu di sini juga rasanya sama-sama aja, tapi kok dia lebih berhasil ternyata. Kenapa? Karena dia berhasil memanfaatkan kelemahan kita, di mana rupiah kita itu lemah banget. Nah, contoh misalnya gini, IDR to USD history. Let's see ya. Ada. Ini USD IDR historical chart, tapi sebentar. Right. Oke, teman-teman, ini kamu lihat nih kok aneh banget angkanya. Setahun. Atau 5 tahun. Oke. Oke, saya tunjukkan ini ya. Ini history dari USD terhadap IDR. Jadi pernah menembus 17.000 kayak pas pertama kali COVID ya. Ya nggak sih? Atau COVID itu 15.000 kalau nggak salah. Nah, gampangnya adalah kalau teman-teman berkutat hanya pada bekerja di IDR, contoh nih, kamu merasa nggak punya skill, oke? Atau kamu rasa dengan skillmu kamu nggak bisa nembus banyak kantor yang gajinya stabil di angka 10 juta, 5 juta dan sebagainya. Kemudian kamu jadi paling gampang ya shortcut di zaman sekarang itu menjadi supir Gojek, driver Gojek. Saya nggak mengatakan itu pekerjaan yang tidak mulia, sama sekali tidak, itu halal. Hanya saja kurang cerdas. Saya terpaksa mengatakan itu pekerjaan yang kurang cerdas. Kenapa? Karena kamu tetap berada di kisaran semua pekerjaan yang menggunakan IDR. Gajinya menggunakan IDR itu pekerjaan yang kurang cerdas, kecuali IDR sudah dikonversi ke dolar misalnya gini, kamu dapat gaji IDR tapi 30 juta ya itu sama aja seperti USD, tadi perusahaan misalnya luar negeri. Tapi kalau kamu tetap bekerja dengan effort yang sama, bayangkan nih, dengan effort yang sama sehari kamu 8 jam driver misalnya, tapi kamu berkutat dapat rupiah, kamu nggak akan bisa menikmati lemahnya rupiah loh. Kamu nggak akan bisa menikmati lemahnya rupiah atau kuatnya dolar. Ini kenyataan yang pahit, yaitu misalnya kok saya sudah kerja sebagai, ini kan halal misalnya kok, ya halal. Tapi kenapa mengatakan nggak cerdas? Karena seharusnya kalau kamu belajar menambah skillmu dan bisa menulis pekerjaan remote work, kamu akan bisa menikmati orang-orang bule yang tadi yang di Twitter rame itu, dia bisa hidup seperti surga di Indonesia. Kenapa? Karena mereka menggunakan dolar yang nilainya jauh lebih tinggi ketimbang rupiah. Nah, teman-teman, ini harus kamu pahami benar-benar. Kenapa? Kalau kamu masih tidak mau belajar, tidak mau meluangkan effort untuk mempelajari skill untuk menembus remote work, apapun itu, entah itu menjadi programmer, designer, content writer, atau publisher, kamu selama-lamanya tidak akan menikmati kelemahan ekonomi kita. Kamu tidak memahami celahnya.
Jadi gini, kalau kamu mengatakan Indonesia itu lemah, kemudian rupiahnya lemah, kamu nggak boleh kamu nggak ada artinya kalau kamu demo misalnya, nggak ada artinya kamu demo. Ngapain kamu demo? Kan dolar lemah masih gimana? Dolar kuat, gimana caranya agar pemerintah itu terpaksa untuk gimana caranya agar rupiah menguat? Ya nggak akan bisa, karena kalau sampai itu terjadi perubahan besar, kita harus mungkin mengalami sesuatu seperti reformasi tahun 98 itu. Kan itu sesuatu yang nggak kita inginkan. Jadi sudah terima aja ekonomi kita lemah karena dolarnya kuat dan rupiah kita tuh lemah di mana-mana. Terima aja itu dan kemudian kamu pahami celahnya. Nah, di sini berarti demo itu masalah memaksa orang, memaksa pemerintah untuk berbuat. Sekarang demo adalah ke dirimu sendiri. Kritik dirimu sendiri, apakah kamu sudah berupaya seperti saat kamu meminta pemerintah berubah? Yaitu kamu demo agar gaji, kamu buruh misalnya, kamu demo agar gaji buruh dinaikkan dan lain sebagainya. Coba itu berhenti dan demo dirimu sendiri. Bisa nggak aku memiliki skill sehingga aku bisa menembus remote work, sehingga tidak peduli rupiah di angka berapapun, aku tetap dapat keuntungan karena aku berhasil menembus celah titik solusi di mana suatu pekerjaan yang saya lakukan memanfaatkan kelemahan mata uang kita. Nah, itu yang saya push, saya berusaha pahami berkali-kali dan saya nggak akan bosan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena teman-teman banyak sekali ya. Teman-teman tahu kalau di Instagram remoteworker.id itu kita ngepost setiap hari Kamis itu teman-teman yang nembus remote work. Sebenarnya yang nembus jauh lebih banyak daripada itu. Contoh aja, saya izin ya Mas Febrianto ya. Oke, ini Mas Ahmad Febrianto sudah lama sih ngobrol-ngobrol masalah remote work. Saya bacain aja ya. Selamat malam Mas Eko, saya mengucapkan terima kasih atas upayanya mengkampanyekan remote work, web scraping dan Upwork selama ini. Dari situ saya jadi tertarik belajar dan menuki Upwork dan web scraping. Per hari ini setelah menyelesaikan 4 job web scraping di Upwork sejak aktif akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu berarti ya hitungannya baru 2 bulan 3 bulan kan? Atau malah 2 bulan ya. Terima kasih banyak Pak, semoga selalu sehat dan menebar manfaat sesama. Ini teman-teman, berarti Mas Ahmad Febrianto sudah memahami apa yang saya sampaikan dan sudah berupaya untuk mengupgrade skillnya. Dia akhirnya berhasil menembus remote work. Ini berarti Mas Ahmad Febrianto sudah lolos ini, sudah bisa memahami ini dan akan bisa mengambil manfaat dari lemahnya perekonomian kita. Dan kamu yang misalnya, aku nggak mau luangin belajar, lebih baik aku memanfaatkan yang sekarang aja karena sudah halal juga. Saya lebih baik kona'ah misalnya. Kona'ah itu nanti. Kona'ah itu kalau kamu sudah bekerja cerdas, bekerja keras, baru kona'ah. Tapi kalau tiba-tiba kamu kona'ah, kerjamu nggak belajar, ya Rasulullah bersabda kan, kurang lebih adalah masalah dunia ini adalah masalah, kalau kamu ingin sukses di dunia, ya kamu harus punya skillnya. Nah, itu bukan urusan Rasulullah lagi. Rasulullah menginginkan hal-hal yang halal, tapi kemudian bagaimana kamu bisa memperoleh kecerdasan bekerja, itu harus kamu pelajari sendiri. Dalam konteks ini, kalau teman-teman masih berkutat kerja di angka rupiah, jangan berharap, katakanlah ya, dengan jalur yang stabil, jangan jalur yang normal aja, jangan harap bisa punya tanah sendiri misalnya, atau rumah sendiri. Oke. Kenapa? Karena di Indonesia, kan di Jogja itu sudah ada banyak artikel yang mengatakan tidak ada pekerja milenial di Jogja yang bisa beli rumah. Karena apa? Karena pakai gaji rupiah. Nah, tapi kalau kamu jadi pekerja milenial yang cerdas, kamu tinggal belajarin semua skill remote work, sehingga kamu kemudian menembus remote work. Berarti kamu bisa melewati asumsi-asumsi bahwasanya pekerja milenial tidak bisa beli rumah di Jogja. Kenapa ya? Karena pekerja milenial yang kamu sebutkan di artikel itu, pekerja milenial yang belum paham bahwasanya kelemahan ekonomi kita adalah rupiah yang lemah, dan kita akan berubah menjadi pekerja milenial yang cerdas. Pekerja milenial yang bisa memahami kelemahan ini dan memanfaatkan kelemahannya tanpa perlu demo. Demo nggak ada artinya. Kamu minta gaji buruh dinaikkan demo terus menerus, ya akhirnya gaji buruh naik, ongkos hidup naik lagi, ya akhirnya kembalikan angka normal lagi dong. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, dan keep pahami konsep kerja remote work. Dan kenapa kamu harus meninggalkan konsep bekerja dalam gaji dolar rupiah? Oke. Bagi teman-teman yang punya kecenderungan berpikir religius ya,
mungkin menilai saya terlalu materialistik misalnya. Kenapa sih uang yang dibicarakan dolar, rupiah, perekonomian segala macam ya? Tapi ya karena ini masalah dunia nggak bisa dipakai dengan masalah akhirat. Kamu harus terima itu. Misalnya gini, dikit ya. Logika dunia nggak bisa dipakai di logika akhirat dan lain sebagainya. Contoh seperti ini, kalau apa namanya, masalah hutang deh, kamu nggak bisa membayar hutang dengan doa misalnya, nggak boleh membayar hutang dengan uang. Jadi kalau kamu mendapat kecerdasan, kamu harus mendapat kecerdasan belajar sebagaimana kecerdasan orang-orang yang di bidang itu. Oke, kata kegampangannya adalah kalau kamu mengikutin ingin sukses secara ekonomi, jangan ikutin orang yang sukses di bidang yang lain. Oke, teman-teman yang nembus remote work, ikutin dia, cara belajarnya dia gimana, dan jadikan dia patokanmu agar kamu punya motivasi. Oke, saya udah terlalu lama di sini. Good luck guys, dan jadikan, ayo makasih Mas Suara Freelancer, jadikan setiap hari adalah hari-hari di mana kamu merubah pola pikir. Thank you.